Hai hai hai. Aku lagi ada di loket pembayaran Kebun Binatang Surabaya nih. Tepatnya di Jalan Style nomor 1 Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Jadi harus beli tiket dulu ya sebelum masuk. Oke, setelah beli tiket, ini aku udah dapat ya karcisnya. Aku beli 6 tiket. Nah, biasanya untuk anak di bawah 2 tahun itu gratis ya. Yuk, kita langsung masuk aja. Oke, kita harus mengantri dan menyerahkan tiket karcisnya ya untuk bisa masuk. Oke, tentunya kita harus menjaga protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan dicek suhu tubuhnya. Dan kesan pertama ketika masuk di KBS ini, wow banget ya, bersih, indah. Beda banget ya waktu zaman-zaman dulu aku kecil, Kebun Binatang Surabaya tuh nggak terawat banget. Yang pertama terlihat adalah hewan komodo ya, dari Pulau Komodo di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, komodo ini merupakan kadal terbesar ya di dunia dengan rata-rata panjang 2-3 meter dan beratnya bisa mencapai 100 kilo. Tubuhnya yang besar dan reputasinya yang mengerikan membuat mereka menjadi salah satu hewan yang paling terkenal di dunia. Sekarang, habitat komodo yang sesungguhnya telah menyusut akibat aktivitas manusia, sehingga lembaga IUCN memasukkan komodo sebagai spesies yang rentan terhadap kepunahan. Nah, biawak komodo telah ditetapkan sebagai hewan yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Nah, komodo liar dewasa biasanya memiliki berat sekitar 70 kilo nih. Tapi komodo yang dipelihara di penangkaran biasanya tuh seringkali memiliki bobot yang lebih berat, bisa sampai 100 kilo juga. Nah, spesimen liar terbesar yang pernah ditemukan panjangnya mencapai 3,13 meter. Kita mau review Kebun Binatang Surabaya yang disingkat KBS ini ya. Jadi KBS adalah salah satu kebun binatang yang populer di Indonesia dan terletak di Surabaya. Nah, KBS merupakan kebun binatang yang pernah terlengkap se-Asia Tenggara. Di dalamnya terdapat lebih dari 211 spesies satwa yang berbeda. Terdiri lebih dari 2.236 binatang nih, termasuk di dalamnya satwa langka Indonesia maupun dunia, terdiri dari mamalia, aves, reptilia, dan pisces. Oke, dari konservasinya sebagai lembaga konservasi ex situ untuk penangkaran satwa di luar habitatnya, KBS merupakan benteng terakhir dalam penyelamatan satwa yang terancam punah karena kerusakan habitatnya. Jadi jalan-jalan di Kebun Binatang Surabaya itu juga sebagai sarana pendidikan nih dan edukasi untuk anak-anak kita yang mengandung muatan pengembangan ilmu pengetahuan nih. Jadi anak kita tahu mana itu monyet, mana itu komodo. Tentunya secara real ya, secara terlihat langsung oleh mata, bukan kartun. Di sini juga jalannya terlihat luas banget ya, banyak anak-anak kecil. Kalau kita bingung mana yang jalan keluar, pintu masuk, atau mau lihat beberapa hewan, kita bisa lihat di mapnya. Jalannya cukup bersih juga, terawat, bunga-bunganya juga ditanam dengan rapi, tertata. Terus juga banyak anak-anak kecil, kebetulan ini hari libur, hari Minggu. Oke, ini beberapa view yang mempercantik Taman Kebun Binatang Surabaya. Next ada hewan unta yang biasanya hidup di padang pasir ya. Jadi unta itu mampu nggak makan dan nggak minum karena punya punuk yang dikiranya tuh menyimpan air, tapi itu adalah lemak ya. Selain tempatnya yang bagus, indah, bersih, dan rapi, Kebun Binatang Surabaya itu juga sebagai sarana riset dan penelitian bagi para pakar
konservasi tingkat nasional ya, maupun internasional dalam berbagai disiplin ilmu tentunya, seperti kedokteran hewan, biologi, peternakan, pertanian, dan pariwisata. Jadi, selain untuk rekreasi juga sebagai tujuan wisata alternatif yang layak dan terjangkau bagi masyarakat serta menawarkan pilihan rekreasi yang sehat dan menghibur untuk berbagai kalangan. Ada hewan kuda Nil, punya ciri khas tubuh yang besar, mulut dan gigi yang sangat besar, 4 kaki yang pendek dan gemuk, serta badan yang hampir tidak berbulu. Emrannya sudah mulai ngantuk, tapi banyak hewan yang lebih seru-seru. Next ada hewan rusa. Nah, biasanya ciri khas rusa itu ada di tanduk rusa nih. Jadi biasanya pertumbuhan tulang di tanduk rusa itu berkembang setiap tahunnya pada musim panas, terutama pada rusa jantan ya. Nah, biasanya ada sekitar 34 spesies rusa di seluruh dunia. Nah, tuh lagi menyusui ya, ada seekor induk rusa yang sedang menyusui ke-5 anak rusa. Jadi ada momen ini lucu banget ya, gemes banget. Kandangnya bersih banget, keren lah pokoknya. Next, kita lanjut jalan-jalannya. Kita memasuki kawasan kompleks gajah. Jadi ada sebutannya nih, sebutannya Elephant Village. Jadi kita bisa sepuasnya lihat gajah nih di sini. Dan ada kampung gajah. Aku shoot terus karena ini menarik banget nih, ada kawasan-kawasan. Jadi, gajah merupakan hewan herbivora yang dapat ditemui di berbagai habitat nih, seperti sabana, hutan, gurun, dan rawa-rawa. Mereka cenderung berada di dekat air. Gajah dianggap sebagai spesies kunci karena dampaknya terhadap lingkungan. Hewan-hewan lain cenderung menjaga jarak nih dari gajah, dan predator-predator seperti singa, harimau, hyena, dan anjing liar biasanya hanya menyerang gajah muda. Jadi gajah betina cenderung hidup dalam kelompok keluarga yang terdiri dari satu betina dengan anak-anaknya atau beberapa betina yang berkerabat beserta anak-anaknya. Next, hewan jerapah. Jadi, jerapah merupakan salah satu hewan yang memiliki ukuran tubuh yang tinggi nih dan bentuk tubuh yang unik. Lehernya yang panjang dan ramping membuat jerapah memiliki ciri khas yang berbeda nih dengan hewan lainnya. Motif yang ada di tubuh jerapah juga nggak sama dengan jenis binatang lain. Inilah yang membuat jerapah menjadi hewan yang unik dan dikagumi oleh banyak orang. Nah, ukuran tubuh jerapah itu jadi hewan yang tertinggi ya di dunia. Artinya nggak ada hewan lain yang dapat menyamai tinggi yang dimiliki oleh jerapah. Leher jerapah bisa mencapai tinggi hingga 1,8 meter dengan tinggi kaki yang juga 1,8 meter. Jerapah betina bisa mencapai tinggi hingga 4,3 meter, sedangkan jantan mencapai tinggi 5,5 meter. Nah, berat tubuh dan organ-organ dalam jerapah itu juga berat loh. Jerapah betina beratnya bisa mencapai 680 kg nih, sedangkan yang jantan bisa mencapai 1360 kg. Dengan ukuran tubuh yang besar, organ-organ tubuhnya juga di atas normal binatang lain ya. Lidah jerapah panjangnya sekitar 53 cm, paru-parunya bisa menampung 55 liter udara. Jerapah juga memiliki kebiasaan yang unik nih, yaitu mereka dapat tidur selama 20 menit atau kurang dalam sehari. Jerapah menggunakan banyak waktunya untuk berjaga-jaga dari serangan predator. Setiap jerapah memiliki 2 tanduk di atas kepalanya untuk bermain-main berkelahi dengan sesamanya. Makanan jerapah itu karena hewan herbivora tentunya makan daun ya dari pohon yang tinggi dengan bantuan leher
dan lidahnya. Jadi kebun binatang bisa menjadi tempat seru nih untuk liburan yang edukatif. Saat liburan atau akhir pekan, orang tua bisa mengajak anak untuk bermain di kebun binatang. Tak hanya melihat fauna yang beragam, tapi ternyata ada manfaat hebat di balik anak berkunjung ke kebun binatang. Yang pertama, mengenal kehidupan alam liar secara langsung. Yang kedua, bermain sambil belajar. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan bahasa. Yang keempat, membantu anak bereksplorasi. Yang kelima, mampu mengendalikan rasa takut dari anak tersebut. Nah, itu dia tuh manfaat dari mengajak jalan-jalan anak ke kebun binatang. Jadi dengan bermain di kebun binatang, maka si kecil bisa bermain dan mengenal kehidupan satwa liar. Ia bisa menemukan berbagai hewan liar yang pastinya jarang atau tidak pernah dilihat sebelumnya.